Bab 2440. Aku masih punya seorang kakak besar. Tangan. Ekspresi wajah semua orang di sana tercengang. Hanya sebuah tangan, namun tangan itu malah membuat semua orang di sana putus harapan. Termasuk Mileye yang memiliki pedang biru gaib di tangan. Mile hanya terdiam, dia sungguh merasa akan segera berakhir. Apakah riwayatku sungguh akan berakhir sekarang juga? Baru saja mengira telah menjadi orang paling hebat, kini malah menjadi orang lemah. Sialan. Hidup ini benar-benar menyakitkan. Di samping, Hana mengepal tangan kiri dengan kuat, sebuah kekuatan besar pun terkumpul di tangan kanan itu. Dia menatap tangan di depan sembari berkata, "Kamu sudah mengutuk tempat ini hingga puluhan juta tahun, memangnya masih belum cukup?" Cukup. Saat ini, terdengar sebuah suara yang sangat kejam yang entah dari mana asalnya, sampai kapanpun tidak akan cukup. Hana menjawab dengan penuh amarah, "Sebenarnya ingin berapa lama kamu mengutuk tempat ini?" Suara itu menjawab, "Selamanya." Setelah suara terdengar, tangan itu mendadak berkibas. Hana langsung terlempar hingga ribuan meter jauhnya. Setelah terhenti, ruang waktu tempat dia berada pun hancur seketika. Sama sekali tidak mampu melawan serangan itu. Di samping, wajah Sandra dan Selin dipenuhi ekspresi takut. Wanita itu. Wanita yang mengutuk tempat itu selama puluhan juta tahun. Di kejauhan, Hana mengusap darah di ujung mulut, lalu melihat Mile sambil berkata, "Pergi. Pergi." Mileye hanya tersenyum pahit, "Bagaimana cara pergi? Bahkan kamu saja terlempar begitu jauh karena serangannya, lalu aku harus pergi kemana?" Saat ini, tangan putih itu mendadak menunjuk ke arah Hana di kejauhan, membuat mata Hana melotot seketika. Namun di saat inilah Mileye muncul di hadapannya, membuka telapak tangan dan menciptakan energi pedang di telapak tangan itu. Energi pedang milik sang ayah. Seiring dengan munculnya energi pedang Tao, tangan putih itu langsung menghentikan pergerakannya. Situasi di sekitar sontak menjadi hening. Mileye menatap tangan di hadapannya sambil berkata dengan nada datar, "Bagaimana jika dibicarakan dulu?" Suara itu berkata dengan nada menyindir, "Kamu tidak pantas." Setelah itu, tangan itu melayang perlahan, lalu sebuah kekuatan yang sangat menakutkan mendadak terkumpul dalam tangan itu. Seiring dengan munculnya kekuatan itu, seisi dunia kematian terangkat, lalu mulai terbakar sedikit demi sedikit. Melihat situasi itu, kedua mata Mileye sontak terpejam. Sial. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang masih memilih melawan meski sudah melihat energi pedang sang ayah. Lawannya tidak mungkin tidak tahu seberapa menakutkan energi pedang sang ayah, namun masih saja memilih melawan secara langsung. Apa arti dari semua ini? Artinya lawannya itu percaya mampu melawan energi pedang dari sang ayah. Tentu saja, Mileye yang menggenggam energi pedang milik sang ayah juga tidak memilih tunduk. Dia bersiap-siap mengerahkan seluruh tenaga yang ada demi menghancurkan wanita itu. Dia tidak percaya wanita itu mampu menahan energi pedang milik sang ayah. Meski ayahnya sangat licik bahkan pada dirinya sendiri, namun kekuatannya harus diakui, jika seorang wanita saja tidak bisa diatasi, maka semua harga diri akan jatuh hingga ke tanah. Di saat Mileye akan mengerahkan seluruh energi pedang, Hana yang berada di samping sontak menahan lengan Mile. Dia menatap Mile sambil menggelengkan kepala. Begitu energi pedang ini dilepas, ditambah dengan kekuatan wanita itu, dalam seketika dunia ini akan hancur tidak tersisa. Mileye terdiam mendengarnya. Sama seperti yang dikatakan Hana, energi pedang yang dilepas, jika digabung dengan kekuatan wanita itu, jangankan seisi dunia itu, dirinya sendiri pun belum tentu bisa tetap hidup. Tetapi berhenti melawan juga bukan solusi.
Di saat inilah Hana mendadak melihat ke arah tangan itu. Dia adalah adik Nona Saphira. Saphira. Mendengarnya, tangan itu terlihat bergetar. Beberapa saat kemudian terdengar lagi sebuah suara. Lalu memangnya kenapa? Hana menjawab dengan nada berat, tetap tidak bisa dibicarakan. Suara itu mendadak menjadi semakin kejam. Bicara. Apakah tahun itu mereka juga memberiku kesempatan bicara? Hana pun mengerutkan kening. Kamu sudah menghancurkan seisi klannya. Suara itu mendadak berteriak keras. Apakah semua itu cukup? Hana terdiam. Krak. Saat ini, ruang hampa di hadapan Hana mendadak retak. Setelah itu terlihat seorang wanita berpakaian putih melangkah keluar. Harus diakui, wanita itu memiliki paras yang sangat cantik. Sudah ada Sandra dan Selin yang memiliki wajah cantik di sana. Namun jika dibandingkan dengannya, mereka sungguh tidak ada apa-apanya. Hanya saja, wanita itu memiliki tatapan mata yang sangat dingin, sama sekali tidak menyimpan perasaan. Dia melangkah perlahan ke hadapan Hana, lalu berkata, penerus klan Hana, alasan aku tidak membunuhmu karena klan kamu adalah satu-satunya yang tidak pernah turun tangan padaku saat itu. Tetapi, ini tidak berarti kamu punya hak untuk berunding denganku. Selesai berkata, dia menoleh melihat Mile dengan sangat dingin, dan kamu kira kamu siapa? Ada hak apa kamu mengurusi masalah ini? Hanya karena orang yang melindungimu dari belakang itu. Orang itu memang kuat, tapi itu urusan dia, apa urusan denganmu? Kamu sendiri tidak punya kekuatan tetapi malah ikut campur dalam masalah ini, lalu pada akhirnya meminta orang di belakangmu menyelesaikan masalah yang sudah kamu buat sendiri. Tidakkah kamu merasa malu dan bersalah? Mile menggelengkan kepala dan menjawab, jangan gunakan kata-kata untuk merusak suasana hatiku. Ketahuilah aku sangat bermuka tebal, segala jenis hinaan tidak akan berguna padaku. Semua wanita. Wanita itu pun menatap Mile dengan sangat kesal. Kenapa, kamu merasa sangat bangga dengan semua kelebihan yang dimiliki? Mile menggelengkan kepala lagi, aku tidak bangga, tetapi, memangnya kenapa jika punya kelebihan, apakah aku ada salah? Bukankah yang seharusnya disalahkan ayah dan adikku? Siapa suruh mereka sekuat itu? Mereka begitu kuat hingga membuatku memiliki banyak kelebihan, apakah semua itu bisa aku atur? Para wanita di sekitar. Wanita itu hanya menatap Mile dengan tajam tanpa bersuara. Dia mendadak menyadari tidak ada lagi yang bisa dia katana dengan Mile. Mile malah melanjutkan, satu lagi, aku memang generasi yang beruntung, tapi aku tidak menindas orang lain, paling-paling hanya bersikap sombong. Apakah sombong itu melanggar hukum? Apakah sombong itu salah? Dan setelah gagal bertarung, apakah aku meminta bantuan? Nampaknya tidak kan? Sejak tadi kamu menindas dan menyiksaku, apakah aku memanggil bantuan orang? Apakah ada? Wanita itu menatap Mile dengan dingin, tetap tidak mengatakan apapun. Mile menambahkan lagi, aku tidak pernah merasa menjadi generasi beruntung dengan banyak kelebihan adalah hal yang sangat hebat. Sebaliknya mereka sama sekali tidak tahu seberapa berat beban yang aku tanggung. Karena tujuan utama hidup aku adalah melebihi ayah dan adikku, tetapi mereka malah begitu tak terkalahkan. Bicara sampai di situ, Mile tiba-tiba menggelengkan kepala, rasa sakit ini tidak pernah kalian mengerti. Wanita itu sontak menatap Mile dan berkata, hei manusia, aku tidak ingin melihat sandiwaramu di sini. Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, tinggalkan tempat ini, kedua, panggil orang. Mile menjawab dengan lantang, aku pilih panggil orang. Wanita itu pun sedikit memejamkan kedua mata, bukankah katanya kamu tidak akan mengandalkan keluargamu? Mile tersenyum berkata, jika memang Kak Saphira memintanya mencariku, tentu saja aku harus berusaha dengan maksimal.
Selesai berkata, dia mulai membuka telapak tangan, pedang biru gaib terbang ke dalam genggamannya. Dia memejamkan kedua mata sambil memanggil dalam hati, "Lydia, aku tahu kamu bisa mendengar semua perkataanku. Bisakah kamu keluar dan membantuku melawan wanita ini?" Tidak ada jawaban apapun. Miley mengerutkan kening, bagaimana mungkin ini terjadi? Miley berkata lagi, "Lydia, apakah kamu di sana?" Tetap tidak ada jawaban. Wajah Miley sontak menjadi gelap, dia lanjut memanggil dalam hati, "Lydia. Lydia." Tetap tidak ada yang menjawab. Ekspresi wajah Miley menjadi kaku, jangan bilang Lydia sedang ketiduran. Dia mencoba memanggil beberapa kali lagi, namun hasilnya sama saja. Kali ini, keringat dingin Miley menetes. Di samping, pandangan semua wanita tertuju pada Miley. Di hadapan Miley, wanita itu berkata dengan nada datar, "Kenapa, terjadi masalah?" Miley melihatnya sekilas, lalu memejamkan matanya lagi, "Ayah." Tidak ada jawaban. Miley bimbang sesaat, lalu berkata, "Ayah, aku tidak pernah mencari dan meminta bantuanmu, tolong bantu aku sekali saja." Namun tetap tidak ada jawaban. Raut wajah Miley pun menjadi sangat buruk, "Ayah." Belum ada jawaban juga. Miley mulai merasa putus harapan. Menara kecil mendadak berkata, "Majikan muda, sekarang aku sedikit merasa cemas." Miley bertanya dengan suara berat, "Apakah kamu bisa menghubungi ayah?" Menara kecil menjawab, "Tidak bisa. Tuan berjarak terlalu jauh denganku. Bagaimana jika kita gunakan cara lama, kita buat wanita ini menggenggam pedang biru gaib hingga merasakan hawa kakak Destiny?" Miley berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepala, "Baiklah." Selesai berkata, dia pun menyerahkan pedang biru gaib kepada wanita di depan. "Lewat pedang ini, kamu bisa merasakan hawa adikku." Wanita itu menerima pedang biru gaib dari tangan Miley, tetapi tidak mencoba merasakannya. Sebaliknya malah menatap Miley sambil bertanya, "Kenapa aku harus merasakan hawa adikmu?" Miley terkejut, lalu berkata, "Kamu sangat tak terkalahkan, memangnya tidak ingin bertemu dan kenal dengan orang yang lebih kuat darimu?" Wanita itu mengerutkan kening, logika seperti apa ini? Aku tak terkalahkan. Oleh karena itu harus mencari orang yang lebih hebat untuk bertarung. Miley menjawab dengan suara berat, "Jadi kamu juga merasa adikku lebih hebat darimu?" Wanita itu malah menggelengkan kepala, "Jangan gunakan tipuan murahan seperti ini. Aku sama sekali tidak tertarik pada adikmu, apalagi pada dirimu. Jika kamu memang tidak mampu memanggil bantuan, aku pun akan segera menghabisimu." Mendengar perkataan itu, ekspresi wajah Miley berubah drastis, dan di saat inilah wanita itu mengibaskan lengan bajunya. Miley langsung terlempar jauh hingga puluhan ribu meter, dan saat terhenti, tubuh fisiknya telah hancur, darah menyembur kemana-mana. Wanita itu menatap Miley dengan dingin, baru akan menyerangnya lagi. Di saat inilah Miley membuka telapak tangan, mendatangkan energi pedang pria berbaju biru ke tangannya. Wanita itu menatapnya sambil sedikit memejamkan mata. "Bukankah katanya kamu tidak mengandalkan kekuatan ayah dan adikmu?" Miley menjawab dengan penuh amarah, "Kamu bahkan sudah akan menghabisi nyawaku, tetap saja tidak membiarkanku mengandalkan ayah." Wajah wanita itu sama sekali tidak berperasaan, "Kamu bahkan sudah hampir mati terbunuh olehku. Tetapi ayahmu tetap saja tidak muncul, kenapa memangnya? Apakah kamu bukan anak kandung?" Ekspresi wajah Miley menjadi kaku. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Sakit sekali." Miley. Saat ini, Hana yang berada di samping pun berkata, "Tuan muda pergilah." Miley melihat Hana berkata perlahan, "Bukankah dia memberimu dua pilihan?"
Pilih saja yang pertama. Miley menjawab dengan suara yang sangat berat, bagaimana denganmu? Di sisi lain, wanita itu mendadak berkata, kamu bahkan tidak bisa menjamin hidup sendiri, masih saja mengurusi orang lain. Miley menjawab dengan lantang, orang lain bisa saja aku abaikan, tapi teman Kak Savera tidak mungkin aku abaikan. Selesai berkata, dia langsung muncul di depan Hana, menatap wanita di depan sambil berkata dengan liciknya, aku memang tidak mampu mengalahkanku, tapi... Wanita itu menatap Miley dengan dingin, tapi apa? Miley berkata dengan suara berat, tapi... Bicara di situ, dia kehabisan kata-kata. Wanita itu menjawab dengan sindiran, tapi apa? Katakanlah, katakan saja. Miley berkata dengan kesal, tapi ayahku bisa mengalahkanmu. Adikku bisa mengalahkanmu. Semua orang. Wanita itu sontak berekspresi sinis, apa jadinya kamu jika tidak punya ayah dan adik? Miley menjawab dengan kesal, aku masih punya seorang kakak besar. Ekspresi wanita itu tercengang. Para wanita di sekitar pun kehabisan kata-kata karenanya. Bersambung.